Sulit membayangkan dunia modern tanpa eskalator. Alat yang sangat berbahaya namun mampu menopang peradaban manusia. Mulai dari menaiki tempat tinggi tanpa tangga, lalu mulai ditemukannya tangga, hingga akhirnya terlahir eskalator yang sangat membantu effort setiap orang untuk mencapai tempat-tempat yang lebih tinggi. Setiap hari jutaan manusia menggunakannya tanpa rasa curiga. Saat naik eskalator, kita mungkin sering memperhatikan pemandangan sekitar, tetapi jarang melihat bagaimana alat ini sebenarnya bekerja dan apa bahaya yang tersimpan di belakangnya. Karena faktanya, selain sangat bermanfaat, eskalator adalah salah satu penemuan yang tergolong berbahaya. Contohnya aja di AS, telah tercatat ada 10.000 lebih kecelakaan per tahun untuk eskalator, jauh lebih banyak daripada lift. Penyebab terbesarnya bisa dari kain tersangkut, jatuh ke belakang, dan anak kecil hilang keseimbangan. Awalnya eskalator hanya konsep aneh bernama tangga berputar, yang lahir di tahun 1859. Namun tak ada yang menyangka ide sederhana itu akan berevolusi menjadi mesin yang menggerakkan jutaan orang setiap hari di bandara, mall, hingga stasiun bawah tanah. Berbeda dengan lift yang membatasi kita dalam kotak sempit, eskalator bekerja seperti sungai manusia, mengalir tanpa henti, memindahkan lebih banyak orang dan barang dengan ruang yang sama. Biasanya kita akan seringkali menemui dua unit dipasang berdampingan, tapi di tempat sempit, susunannya bisa dibuat menyilang, bertingkat atau bahkan memutar. Dan variasinya tak berhenti di situ, dari trotoar berjalan yang memanjangkan langkah manusia, hingga eskalator spiral yang langka, namun benar-benar ada. Sekarang mari kita intip bagian dalam eskalator biasa. Eskalator terdiri dari serangkaian langkah terpisah yang membentuk tangga bergerak. Bagian atasnya memiliki alur, tapi perlu dicatat, bagian ini hanya terbuat dari metal dan dicat kuning di tepinya agar penumpang tidak berdiri terlalu dekat. Anak tangga ini dalam prosesnya akan tetap rata selama berada di bagian atas. Dan setiap anak tangga ini juga memiliki dua roda di bawah untuk membimbing gerakannya dan terhubung pada rantai tangga di bagian atasnya. Sistem rel sangat penting untuk mengarahkan roda-roda tersebut. Tentunya, kehadiran sistem rel sangat penting untuk menggerakkan roda-roda tersebut. Sebagai gambaran, saat rantai bergulir di bagian atas, roda-roda bagian bawah akan mengikuti rel ini. Penempatan rel inilah yang menjadikan anak tangga tetap rata saat digunakan dan memberikan waktu pengguna untuk menyesuaikan pijakan sebelum naik, serta mencegah kehilangan keseimbangan sebelum masuk ke bagian bergerigi. Dan seperti yang bisa kita lihat, jika roda pada bagian depan bawah sedikit lebih tinggi dan menyamai rel roda belakang, anak tangga menjadi tidak rata atau bergerigi. Lalu saat sampai di ujung lintasan, anak tangga akan menjadi rata kembali, memberikan waktu pengguna untuk menyesuaikan pijakan sebelum akhirnya keluar dari eskalator, dan anak tangga pun akan berbalik mengikuti rel, berputar ke sisi lainnya untuk kembali ke posisi awal di bagian atas. Semua anak tangga ini bisa bergerak tentunya dengan kehadiran motor penggerak eskalator yang biasanya terletak di bagian atas. Motor inilah yang memutar poros dan dua roda gigi besar untuk menarik rantai utama. Sistem ini terhubung dengan lebih banyak roda gigi dan rantai roll, termasuk rantai kecil yang menggerakkan pegangan tangan. Walaupun kita sering merasa hand grip bergerak dengan kecepatan yang sama dengan anak tangga, ada fakta yang menarik nih. Sebenarnya hand grip dibuat sedikit lebih cepat. Tujuannya supaya tubuh pengguna selalu sedikit lebih condong ke depan dan tetap stabil. Yang dimana ini adalah fitur keamanan karena kalau kecepatannya sama persis, pengguna lebih mudah kehilangan keseimbangan dan bisa saja jatuh ke arah belakang. Dan kalau kamu menemukan hand grip dengan kecepatan yang benar-benar sama dengan anak tangga, ya itu bisa jadi indikator atau tanda eskalatornya butuh maintenance. Jadi harus berhati-hati ya. Lanjut, semua komponen ini ditempatkan dalam rangka logam besar dan kokoh yang disebut kuda-kuda atau truss, yang berfungsi menopang seluruh struktur. Di bagian atas dan bawah eskalator juga ada pelat sisir, tempat di mana anak tangga masuk dengan presisi. Alur di plat sisir ini dibuat untuk mencegah benda tersangkut saat anak tangga mendekat dan melebur jadi satu di titik ujung. Dan berbicara soal keamanan, ada satu hal yang sering bikin orang bertanya-tanya nih. Kenapa sih eskalator nggak dibuat lebih cepat? Padahal seringkali kita terburu-buru dan merasa eskalator jalan pelan banget.
Dan akhirnya kita pun berjalan di atas eskalator yang sedang bergerak tersebut. Nyatanya, kecepatan standar eskalator itu memang dibatasi, biasanya hanya di 0,45 sampai 0,65 meter per detik. Dan kalau dibuat lebih cepat, risiko orang terjatuh akan meningkat tajam, terutama bagi anak-anak, lansia, atau orang yang membawa barang. Tapi kalau terlalu lambat, kapasitas lintasan manusia bakal turun hingga bikin antrian menumpuk di area padat, seperti mall atau stasiun. Jadi, kecepatan yang digunakan sekarang adalah titik yang dianggap paling aman antara stabilitas pengguna dan aliran atau traffic. Meskipun sistemnya sekarang sudah tergolong aman, eskalator tetap menyimpan banyak risiko jika dipakai sembarangan. Jadi, untuk kalian yang suka bermain-main di sekitar eskalator, jelas ini bukan ide yang bagus ya. Karena semua elemen mekanis tadi dirancang untuk bergerak dengan presisi tinggi, tanpa memikirkan emosi. Dan kesalahan kecil saja bisa menjadi penyebab bahaya. Seperti yang kita bahas di awal, meskipun eskalator memegang peran penting dalam kehidupan modern dan peradaban kita sebagai manusia, alat ini juga bisa menjadi ancaman nyata bagi keselamatan penggunanya. Contohnya yang pertama, eskalator yang bergerak naik memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan yang bergerak turun. Jika seorang terpleset saat naik, proses untuk kembali berdiri jauh lebih sulit. Efeknya kita bisa terus terguling ke belakang tanpa kesempatan untuk mengambil posisi aman. Kedua, plat di bagian akhir eskalator juga cukup rentan. Yang dimana ada beberapa kasus plat tersebut jebol dan membuat penggunanya terperosok ke bawah mekanis eskalator. Dan lebih berbahayanya lagi, jika ada bagian baju atau tubuh yang tersangkut, pengguna bisa tertarik masuk ke celah anak tangga. Bagian ini benar-benar na'udzubillah min dzalik. Ketiga, pakaian yang terlalu panjang seperti celana atau rok juga beresiko terselip di antara anak tangga. Begitu tersangkut, kain bisa tertarik dan menyebabkan kita kehilangan keseimbangan. Yang keempat, tempat ini juga sangat berbahaya bagi anak kecil. Tinggi pengaman yang hanya setinggi pinggul orang dewasa membuat anak-anak maupun orang dewasa rentan untuk terjatuh karena mereka belum mampu menjaga keseimbangan dengan baik. Jadi, terakhir, pesan dari kita, selalu gunakan eskalator dengan bijak. Tapi walaupun begitu, di sisi lain evolusi eskalator modern saat ini belum mencapai bagian akhirnya. Kita akan menemukan inovasi-inovasi terutama di bidang keamanan dan keselamatan untuk kedepannya. Mulai dari fitur, desain, dan juga teknis lainnya yang berhubungan dengan keselamatan seperti yang kita bilang tadi. Dan juga tentunya sektor kenyamanan masih bisa terus ditingkatkan. Contohnya dengan kehadiran fitur keamanan terbaru seperti Emergency Stop Button. Biasanya ada di atas dan di bawah eskalator. Lalu selanjutnya ada Step Demarcation Light, lampu hijau yang sering terlihat di sisi anak tangga. Lalu yang ketiga, Skirt Brushes, bulu-bulu hitam di samping eskalator untuk mencegah sepatu atau pakaian tersangkut. Selanjutnya lagi ada Anti-Reverse Mechanism, sistem rem yang mencegah eskalator meluncur mundur saat mati listrik. Dan terakhir ada Overspeed Governor, mesin otomatis yang menghentikan eskalator kalau kecepatan melebihi batas aman. Dan itu dia pembahasan tentang eskalator yang bisa kita berikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian punya ilmu tambahan, tulis aja pendapat kalian atau ilmu kalian tersebut di kolom komentar di bawah biar kita update nanti ke depannya. Mungkin di part 2 atau mungkin di video yang lainnya yang berhubungan dengan eskalator. Biar semakin menarik juga, nanti kita bakalan pin komen kalian tersebut di video kita sebagai bukti kalau kalian pun ikut berkontribusi.